Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan saya, Ibu Rosana Marita, dalam channel PPKN di pertemuan pertama untuk kelas 12. Pada pertemuan pertama ini, kita membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, terlebih dahulu Ibu sampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Yang pertama, setelah kita membahas materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kita akan tahu dan dapat menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan substansi hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Serta yang keempat, menyajikan hasil analisis kasus terkait dengan penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga. Pertama, kita bahas terlebih dahulu pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak hukum adalah timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan yang ada di bawahnya. Kemudian selanjutnya, kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana yang sudah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, di era sekarang ini pada masa pandemi COVID-19, kita sudah memasuki tahap era new normal, di mana pemerintah menerapkan kebijakan pemakaian masker, alat APD, kemudian cuci tangan, sanitizer, membatasi jarak antar satu orang dengan orang yang lain di tempat umum. Itu salah satu bentuk-bentuk peraturan yang baru yang muncul, di mana kita sebagai warga negara punya hak dan kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tersebut. Kemudian selanjutnya, kita membicarakan mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara. Apa sih substansi, isi dari hak dan kewajiban warga negara? Saya pisah menjadi dua di sini, nilai yang terdapat di dalam nilai Pancasila dan substansi hak dan kewajiban yang terdapat di dalam UUD 1945, khususnya di dalam batang tubuh pasal-pasal UUD 1945. Untuk yang berada di dalam nilai Pancasila, saya bagi menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis atau praksis. Nilai dasar meliputi nilai pokok, yaitu ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Itu sebagai bentuk-bentuk acuan pokok nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kita dalam menjalankan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian selanjutnya nilai instrumental. Nilai instrumental adalah alatnya, ukurannya untuk bisa melaksanakan nilai-nilai dasar tadi. Nah, praktis adalah pelaksanaan dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya substansi yang ada di dalam UUD 1945. Di sini bisa kita lihat yaitu hak-hak kewajiban warga negara yang ada di dalam UUD 1945 meliputi hak atas kewarganegaraan di pasal 26, kemudian hak persamaan di atas hukum pasal 27 ayat 1, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di pasal 27 ayat 2, kemudian hak dan kewajiban warga negara terkait dengan bela negara masih di pasal 27 di ayat 3-nya. Kemudian di pasal 28 kalian bisa melihat kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Kemudian untuk memeluk agama ada di pasal 29 ayat 1 dan 2. Pertahanan keamanan negara di pasal 30 ayat 1 dan 2. Hak mendapatkan pendidikan di pasal 31, maka meskipun saat ini era pandemi, kalian tetap berhak untuk mendapatkan pendidikan meskipun melalui daring. Hak berkebudayaan di pasal 32, hak ekonomi di pasal 33, dan hak mendapatkan kesejahteraan di pasal 34.
Itu tadi pasal-pasal krusial yang ada di dalam pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan substansi hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, Ibu membahas mengenai faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Di sini dibagi menjadi dua, ada faktor internal dari dalam dan faktor eksternal. Faktor dari dalam yaitu berupa sikap mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, serta sikap tidak toleran dari kita kepada warga negara lain atau individu yang lain. Selanjutnya apa faktor eksternal? Penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Tanpa kita pungkiri, hal ini masih sering saja terjadi, yang kemudian memicu adanya kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Berikut saya tampilkan contoh-contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Contoh di sini ada kasus pelanggaran hak. Misal adanya meningkatnya angka kemiskinan, penegakan hukum yang kurang maksimal, meningkatnya kasus kekerasan, maraknya kasus yang mengatasnamakan golongan tertentu, mungkin terkait SARA semacam itu, pelanggaran hak cipta, dan meningkatnya angka putus sekolah. Ini bentuk-bentuk kasus pelanggaran hak. Sedangkan yang pengingkaran kewajiban, di sini saya contohkan yang sering bersinggungan dengan kalian dalam kehidupan sehari-hari adalah melanggar peraturan lalu lintas, tidak membayar pajak, dan tidak menjunjung hukum. Nah, apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus tersebut? Nah, di sini saya tampilkan ada 4 cara yang dilakukan pemerintah untuk penanganan kasus pengingkaran dan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, yaitu yang pertama, penegakan supremasi hukum dan demokrasi. Ketika hukum ditegakkan, demokrasi dijalankan, maka sebisa mungkin pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban warga negara ini bisa ditekan. Karena tadi mengingat beberapa faktor yang muncul diantaranya adalah dari aparat penegak hukum itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga tinggi negara. Ini juga merupakan bentuk faktor eksternal yang bisa kita gunakan sebagai cara untuk menekan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Peningkatan kualitas pelayanan publik, ini juga masih terkait dengan tadi adanya faktor eksternal yang menyebabkan pelanggaran. Kemudian bagaimana cara pemerintah mengatasi? Berarti peningkatan kualitas dari pelayanan publik yang dia lakukan. Kemudian selanjutnya peningkatan profesionalisme lembaga negara. Ini terkait dengan upaya yang dilakukan pemerintah. Ibu contohkan 4 tadi, penegakan supremasi hukum, demokrasi, pengoptimalan lembaga negara, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan profesionalisme lembaga negara. Nah, di sini saya sajikan contoh-contoh kasus terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Silahkan kalian bisa melihat, bisa didiskusikan untuk pertemuan minggu depan. Kemudian selanjutnya di sini masih contoh-contoh kasus terkait dengan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, 2, 3, 4, 5. Ini bisa kalian analisis. Kemudian kalian tuliskan hasilnya pada sebuah kertas dan kemudian jawabannya dikirim ke classroom. Nah, berikutnya tugas terakhirnya adalah kalian bisa melihat kasus yang saya tampilkan di link yang sudah saya cantumkan di sini. Silakan dibuka. Ini untuk pertemuan berikutnya. Kalian silakan membuka link tersebut. Kemudian kalian baca, kalian analisis apa sih di situ yang ditampilkan mengenai hak dan kewajiban warga negara, di mana pengingkarannya, di mana apa pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dilakukan. Silakan kalian analisis, masukkan di kertas, kumpulkan di Google Classroom ini. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pembelajaran PPKN minggu berikutnya. Selamat siang.